Thailand, sebuah negara yang dikenal dunia melalui kuil-kuil megah, patung Buddha yang menenangkan, serta kehidupan spiritual yang begitu kuat, tersembunyi sebuah tempat yang justru memperlihatkan sisi tergelap dari seni dan kepercayaan manusia. Tempat ini tidak berada di pusat wisata, tidak terpampang di brosur perjalanan, dan jarang dibicarakan secara terbuka. Ia tersembunyi jauh dari keramaian, di sebuah distrik terpencil, dikelilingi hutan lebat yang seakan sengaja menutup rapat rahasia kelam di dalamnya. Tempat itu dikenal dengan nama Ajahn Chuan Ashram bagi masyarakat sekitar. Nama ini bukan sekadar penanda lokasi, melainkan sebuah peringatan. Hutan ini dipercaya sebagai salah satu tempat paling angker di Thailand. Bukan karena mitos kosong, tetapi karena sejarah kelam yang benar-benar pernah terjadi di dalamnya. Sejarah yang melibatkan kematian, kegilaan, dan praktik seni yang melampaui batas kemanusiaan. Begitu memasuki kawasan ini, kesan pertama yang langsung terasa bukanlah rasa kagum, melainkan tekanan psikologis. Udara terasa berat, sunyi, dan seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Di antara pepohonan tua dan semak belukar, berdiri ratusan patung dengan berbagai bentuk dan ekspresi. Ada patung manusia, hewan, makhluk mitologi, hingga sosok-sosok yang sulit dijelaskan secara logika. Tidak ada pola penataan yang jelas. Patung-patung ini tersebar seolah ditinggalkan begitu saja, namun justru itulah yang membuat suasana terasa tidak wajar. Hutan ini bukan dibangun sebagai taman patung biasa. Ia tumbuh bersama waktu, bersama cerita, dan bersama ketakutan. Setiap patung seakan memiliki perannya sendiri dalam kisah kelam yang menyelimuti tempat ini. Banyak pengunjung mengatakan bahwa berada di sini terasa seperti berjalan di antara saksi bisu, sebuah tragedi besar. Menurut cerita yang beredar dan diyakini secara luas, kawasan ini dulunya merupakan tempat tinggal sekaligus tempat berkarya seorang seniman. Patung yang hidup pada awal abad ke-20. Ia dikenal dengan sebutan Ajahn, sebuah gelar yang dalam budaya Thailand merujuk pada orang berilmu, guru spiritual, atau sosok yang dihormati. Namun, seiring waktu, gelar itu berubah makna di mata masyarakat. Seniman ini hidup menyendiri di tengah hutan, jauh dari pergaulan sosial. Ia jarang terlihat berinteraksi dengan warga sekitar, dan lebih banyak menghabiskan waktunya membuat patung. Awalnya, masyarakat menganggapnya sebagai seniman eksentrik yang mencari ketenangan untuk berkarya. Namun, karya-karyanya perlahan menimbulkan kegelisahan. Patung-patung buatannya tidak menampilkan ketenangan atau keindahan seperti seni pada umumnya. Sebaliknya, banyak patung yang menampilkan ekspresi penderitaan, tatapan kosong, wajah terdistorsi, dan postur tubuh yang tidak wajar. Beberapa patung tampak seperti manusia yang sedang menjerit, menangis, atau menahan rasa sakit yang luar biasa. Jumlah patung terus bertambah dari waktu ke waktu, bukan puluhan, melainkan ratusan. Hutan perlahan berubah menjadi galeri terbuka yang menyeramkan. Banyak warga mulai merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani menegur atau mendekati sang seniman terlalu jauh. Ada perasaan takut yang sulit dijelaskan. Kecurigaan semakin menguat ketika beberapa orang dilaporkan menghilang di sekitar wilayah tersebut. Awalnya, kasus-kasus ini tidak dianggap saling berkaitan. Namun, seiring berjalannya waktu, pola kehilangan mulai terlihat. Orang-orang yang terakhir terlihat berada di sekitar hutan itu tidak pernah kembali. Penyelidikan akhirnya dilakukan. Dan dari sinilah, terungkap fakta yang mengejutkan, sekaligus mengerikan. Di dalam kawasan Ajahn Chuan Ashram, ditemukan ratusan jasad bayi yang dikubur secara tidak layak. Jumlah yang beredar menyebutkan sekitar 200 jenazah. Meskipun angka pastinya tidak pernah diumumkan secara resmi kepada publik. Penemuan ini mengguncang Thailand. Pertanyaan besar pun muncul. Dari mana asal bayi tersebut? Mengapa dikubur di tempat ini? Dan apa kaitannya dengan sang seniman patung yang hidup menyendiri di tengah hutan? Tidak ada jawaban pasti hingga hari ini. Namun, berbagai dugaan bermunculan. Sebagian percaya bahwa bayi-bayi tersebut berkaitan dengan praktik ritual terlarang. Sebagian lainnya menduga adanya perdagangan gelap atau obsesi pribadi
sang seniman, terhadap kemurnian, kehidupan, dan kematian. Yang paling mengerikan adalah dugaan bahwa sang seniman tidak berhenti pada pembunuhan semata. Ia diduga menggunakan jasad manusia sebagai bagian dari karya seninya. Salah satu korban pembunuhan dipercaya tidak dikuburkan, melainkan dijadikan patung. Bukan sekadar inspirasi bentuk, melainkan jasad manusia asli yang dijadikan bagian dari patung tersebut. Entah sebagai rangka, inti, atau keseluruhan tubuh yang diawetkan dan dilapisi material tertentu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana prosesnya dilakukan. Namun, cerita ini begitu kuat hingga menjadi inti dari reputasi mengerikan tempat ini. Hal yang membuat Ajahn Chuan Ashram semakin menakutkan adalah ketidakpastian. Tidak ada penanda, tidak ada catatan, dan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan patung mana yang mengandung jasad manusia asli. Setiap patung menjadi objek kecurigaan. Setiap wajah terasa seolah menyimpan rahasia gelap. Saat memasuki gerbang kawasan ini, pengunjung disambut oleh patang-patang penjaga. Patung babi berwarna emas berdiri di sisi kanan dan kiri, melambangkan kemakmuran dan penolak bala. Namun, dalam konteks tempat ini, simbol tersebut justru terasa ironis. Di dekat pintu masuk, terdapat patung Buddha dan patung biksu, dikelilingi oleh sesajen, minuman soda berwarna merah, lilin yang meleleh, dupa yang terus mengepulkan asap, dan bunga-bunga layu menjadi pemandangan yang kontras dengan suasana hutan yang gelap dan lembab. Sesajen-sesajen ini tidak hanya berasal dari wisatawan, tetapi juga dari warga lokal. Mereka percaya bahwa Roro yang mendiami tempat ini harus dihormati, bukan untuk meminta keberuntungan, melainkan agar tidak diganggu. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, patung-patung menjadi semakin aneh dan mengintimidasi. Ada patung bermuka 4, patung dengan tangan panjang tidak proporsional, manusia setengah hewan, hingga sosok-sosok yang menyerupai iblis penjaga neraka. Beberapa patung tampak rusak, dengan kepala terpenggal atau anggota tubuh patah. Namun justru kerusakan itu menambah kesan bahwa patung-patung ini pernah hidup. Ekspresi mereka terasa nyata, seolah diambil langsung dari penderitaan manusia sungguhan. Beberapa patung telah menyatu dengan alam. Akar pohon melilit tubuh patung, batang pohon menembus dada atau wajahnya. Seolah hutan tidak menolak keberadaan patung-patung ini, melainkan menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Di banyak titik terlihat pakaian yang digantung di pohon atau diletakkan di dekat patung. Ada pakaian pria, wanita, bahkan anak-anak. Mainan seperti boneka dan mobil-mobilan juga diletakkan sebagai persembahan. Dalam kepercayaan Thailand, mainan sering digunakan sebagai media doa, terutama untuk roh anak-anak. Keberadaan mainan ini terasa sangat mengganggu ketika dikaitkan dengan penemuan ratusan jasad bayi di masa lalu. Banyak orang percaya bahwa Roro anak tersebut masih berada di sini dan harus ditenangkan. Banyak pengunjung melaporkan pengalaman aneh, aroma harum yang muncul tiba-tiba tanpa sumber, suara langkah kaki di semak-semak, bisikan pelan yang tidak dapat dipahami. Perasaan diawasi yang sangat kuat, terutama menjelang senja. Beberapa orang mengaku melihat patung berubah posisi, atau merasa pateng-pateng itu menatap mereka. Meskipun secara logika hal tersebut mustahil. Namun, pengalaman-pengalaman ini terus berulang dari waktu ke waktu. Hingga hari ini, Ajahn Chuan Ashram masih berdiri. Ia menjadi destinasi religi, wisata ekstrem, sekaligus tempat yang dihindari banyak orang. Pemerintah tidak pernah sepenuhnya mengonfirmasi atau membantah semua cerita yang beredar. Yang jelas, tempat ini menyimpan sejarah nyata yang kelam. Pembunuhan, jasad bayi, dan praktik seni yang menyimpang bukanlah sekadar cerita fiksi. Ajahn Chuan Ashram bukan hanya hutan patung. Ia adalah monumen kegilaan manusia, tempat di mana seni kehilangan kemanusiaannya dan kematian dijadikan medium ekspresi. Dan hingga hari ini, satu pertanyaan tetap menggantung di antara pepohonan dan peteng-patang sunyi itu. Patung mana yang sebenarnya bukan patung? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya
agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.